Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Suster Raihana. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Tempatnya di sini aja ya Bu, kira-kira dalam waktu 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelum melakukan tindakan, kita terlebih dahulu mencuci tangan 7 langkah. Setelah itu, lalu kita keringkan dan kita memakai handscoon dengan prinsip bersih. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian kepala. Pertama kita lihat terlebih dahulu apakah kepalanya kotor atau tidak. Terus udah gitu ada lesi atau tidak. Setelah diinspeksi lalu kita palpasi, yaitu dengan cara diraba. Kita akan palpasi apakah ada benjolan atau tidak dan nyeri tekan atau tidak. Ibu sakit tidak Bu? Setelah itu kita lanjutkan kepada di mata. Di mata kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada kemerahan atau tidak, ada lesi atau tidak, atau ada kotoran atau tidak. Setelah itu lalu kita palpasi menggunakan jari, lalu kita tarik ke bawah, kita lihat konjungtivanya berwarna apa. Jika warna merah muda itu normal. Lalu kita menguji kesimetrisannya. Ibu tolong lihat telunjuk saya ya Bu, ikuti arah telunjuk saya. Ibu matanya simetris. Ya. Selanjutnya kita lalu ke bagian hidung. Kita inspeksi pada bagian lubang hidung apakah ada lesi atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, lalu ada cairan serumen atau tidak. Setelah itu lalu kita palpasi menggunakan 2 jari apakah nyeri tekan atau adanya benjolan pada hidung pasien. Ibu maaf ya Bu, saya tekan. Selanjutnya kita ke bagian mulut pasien. Kita inspeksi terlebih dahulu. Lihat apakah bibirnya pecah-pecah atau tidak. Terus kita lihat bagian rongga mulutnya, giginya rapi atau tidak, ada kariesnya atau tidak. Terus adanya adanya luka pada dinding mandibula dan maksila pada pasien. Kita menggunakan tong spatter terlebih dahulu untuk kita palpasi pada bagian mulut pasien. Lalu kita lihat apakah ada radang atau tidak pada rahang pasien. Selanjutnya kita bagian telinga pasien. Kita lihat dulu apakah kupingnya simetris atau tidak, terus ada benjolan atau tidak. Setelah itu lalu kita inspeksi bagian kuping pasien apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu jika tidak ada benjolan, kita menguji ketajaman pendengaran pada pasien. Ibu dengarkan ya Bu. Terdengar Bu? Iya. Setelah itu kita memeriksa bagian leher pasien. Kita inspeksi dulu apakah ada kemerahan pada bagian leher pasien, apakah ada benjolan pada area leher pasien. Setelah itu lalu kita palpasi apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid pasien dan mencoba untuk minta tolong kepada pasien untuk menelan. Coba untuk menelan. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian toraks dan abdomennya. Yang pertama kita melihat bagian toraksnya. Pertama kita inspeksi, kita lihat antara dada kanan dengan dada kiri simetris ada atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi, kemudian kita melakukan palpasi di bagian toraksnya. Kita pertama letakkan 2 tangan di atas dada pasien. Kemudian suruh pasien untuk menarik nafas. Ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kemudian kita menyuruh pasien untuk bilang 77. Ibu silakan bilang 77. 777. Ibu silakan bilang 77 lagi. 777. Kemudian kita masuk ke dalam perkusi. Pertama kita tentukan dulu di mana letak jantung dan paru-parunya.
kita raba dan kita tentukan melalui ICS-nya. Setelah itu kita pertama akan memperkusi paru-paru. Permisi ya Ibu. Suara paru-paru Ibu setelah saya perkusi sonor ya Bu atau normal. Sekarang saya akan memperkusi jantung Ibu. Pertama kita tentukan dulu letak jantungnya di mana. Kemudian kita perkusi. Ibu maaf dibuka mulutnya. Lalu kita lihat apakah ada radang atau tidak pada rahang pasien. Selanjutnya kita bagian telinga pasien, kita lihat dulu apakah kupingnya simetris atau tidak, terus ada benjolan atau tidak. Setelah itu lalu kita inspeksi bagian kuping pasien apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu jika tidak ada benjolan, kita menguji ketajaman pendengaran pada pasien. Ibu dengarkan ya Bu. Terdengar Bu? Iya. Setelah itu kita memeriksa bagian leher pasien. Kita inspeksi dulu apakah ada kemerahan pada bagian leher pasien, apakah ada benjolan pada area leher pasien. Setelah itu lalu kita palpasi apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid pasien dan mencoba untuk minta tolong kepada pasien untuk menelan. Coba untuk menelan. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian toraks dan abdomennya. Yang pertama kita melihat bagian toraksnya. Pertama kita inspeksi, kita lihat antara dada kanan dengan dada kiri simetris ada atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi, kemudian kita melakukan palpasi di bagian toraksnya. Kita pertama letakkan dua tangan di atas dada pasien. Kemudian suruh pasien untuk menarik nafas. Ibu tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Kemudian kita menyuruh pasien untuk bilang 77. Ibu silakan bilang 77. 777. Ibu silakan bilang 77 lagi. 777. Kemudian kita masuk ke dalam perkusi. Pertama kita tentukan dulu di mana letak jantung dan paru-parunya. Kita raba dan kita tentukan melalui ICS-nya. Setelah itu kita pertama akan memperkusi paru-paru. Permisi ya Ibu. Suara paru-paru Ibu setelah saya perkusi sonor ya Bu atau normal. Sekarang saya akan memperkusi jantung Ibu. Pertama kita tentukan dulu letak jantungnya di mana. Kemudian kita perkusi. Kemudian kita masuk ke dalam bagian auskultasinya. Nah, di bagian auskultasi ini kita mendengarkannya menggunakan stetoskop di setiap ICS toraks. Setelah itu kita kemudian masuk ke dalam bagian abdomennya. Di sini kita pertama akan menginspeksi dulu, yaitu dilihat apakah perut ibunya simetris kanan kiri atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke palpasi. Palpasi kita tekan yang pertama di kuadran pertama. Di sini ada hati, kemudian kita tekan. Ibu nanti kalau ada nyeri tekan bilang ya. Permisi ya Ibu. Ibu ada nyeri tekan 3. Kemudian di sebelah sini ada lambung, kita tekan. Ibu apa ada nyeri tekan? Kemudian di sini ada usus halus,
Kita tekan, ada nyeri tekan tidak, Bu? Kemudian di sini ada usus besar. Ibu ada nyeri tekan tidak? Tidak. Kemudian kita mengauskultasi menggunakan stetoskop di setiap kuadrannya. Kita dengarkan suara bising ususnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ginjal pada pasien. Ibu kalau ada nyeri tekan bilang ya. Setelah itu kita periksa bagian lengan pasien. Kita lihat warna kulit pasien. Setelah itu kita turgol selama 3 detik. Jika selama 3 detik kembali seperti semula, itu dikatakan normal. Kita lihat kuku pasien, warna kuku pasien. Setelah itu kita tekan kuku pasien selama 2 detik. Jika kembali seperti semula, dikatakan normal. Setelah itu kita lihat cara jalan pasien. Setelah itu kita periksa lutut pasien menggunakan refleks patella.